Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kembali lagi bertemu bersama saya, Kak Ambar, sebagai tentor geografi kalian. Kali ini kita akan membahas beberapa soal UTBK yang sudah tersedia pada fitur tes pintar dalam aplikasi Aku Pintar. Oh iya Sobat Pintar, apabila dalam pembahasan soal nanti kalian belum mengerti atau kalian kurang paham, kalian boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Nah Sobat Pintar, kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang ciri negara berkembang. Yuk uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Ciri utama negara berkembang ditunjukkan oleh struktur masyarakat yakni Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah, jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang ciri utama negara berkembang. Sobat Pintar tahu nggak negara berkembang itu negara yang seperti apa sih? Ya, benar sekali. Negara berkembang merupakan negara yang baru saja merdeka dari penjajahan negara maju dan saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Jadi ada ciri-cirinya nih. Untuk ciri-ciri yang pertama, misalnya aja adalah standar hidupnya. Standar hidupnya masih rendah. Lalu untuk ciri yang kedua, di mana di sini adalah produktivitasnya. Produktivitasnya juga masih rendah. Lalu yang ketiga, di mana di sini adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduknya, pertumbuhan penduduk dan ketergantungan hidupnya tinggi ya Sobat Pintar untuk negara berkembang. Lalu untuk ciri yang keempat adalah kurangnya tenaga ahli. Tenaga. Lalu untuk ciri yang kelima adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Dan banyak. Lalu ciri yang keenam adalah kebergantungan terhadap produksi pertanian. Lalu yang ketujuh adalah tingginya tingkat angkatan kerja di sektor pertanian. Lalu ada lagi nih sobat, yaitu adalah kebergantungan terhadap negara-negara maju. Lalu pada beberapa opsi di sini 1, 2, 3, 4 ini kira-kira opsi mana ya yang paling menunjukkan ciri utama dari negara berkembang. Untuk yang opsi pertama di sini adalah berorientasi pada hasil alam. Ini tepat sekali ya Sobat Pintar karena di sini menunjukkan adanya kebergantungan terhadap pertanian, di mana di sini adalah hasil alamnya. Lalu yang kedua adalah produktif dalam bekerja. Ini berbandingan terbalik dengan poin kedua, produktivitas rendah. Ini bukan. Lalu yang ketiga, tingkat konsumsi tinggi. Nah, untuk negara berkembang, tingkat konsumsinya masih tinggi. Lalu yang keempat, bertindak secara rasional. Bertindak secara rasional ini merupakan ciri-ciri dari negara maju. Jadi opsi yang paling tepat adalah 1 dan 3.
terdapat pada opsi B. 1 dan 3 yang benar. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang syarat pembuatan hujan buatan. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Syarat pembuatan hujan buatan adalah Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana? Sudah selesai kan kalian mengerjakannya? Kalau sudah selesai, bagaimana dengan jawaban kalian? Pasti banyak yang benar kan? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membuat hujan buatan. Yang dimaksud dengan hujan buatan adalah hujan yang memang sengaja dibuat oleh manusia dengan menambahkan curah hujan atau biasa disebut dengan teknik cloud shading. Di sini ada beberapa syarat, misalnya saja seperti yang pertama adalah terdapatnya jenis awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini awan yang sangat berbahaya bagi transportasi udara ya Sobat Pintar. Makanya sangat dihindari oleh para pilot ketika terbang menggunakan pesawat. Jadi jenis awan cumulonimbus ini ketebalannya sekurang-kurangnya adalah 2 km. Berikutnya yang kedua di sini adalah ketinggian awan. Ketinggian awan antara 5.000 hingga 7.000 kaki dari permukaan laut. Lalu yang ketiga, di mana di sini syaratnya adalah kecepatan angin. Kecepatan anginnya antara 8 hingga 20. Lalu yang keempat adalah RH atau kelembapan relatif. RH-nya sekurang-kurangnya sekitar 70%. Yang kelima adalah ukuran titik air. Ukuran titik air pada awan ya ini sekitar 18 ya. Nah, lalu di sini syarat pembuatan hujan buatan yang benar adalah untuk nomor 1 RH sekurang-kurangnya 70. Ya, ini benar ya. RH atau kelembapan relatif. Yang kedua, jenis awannya cirrus. Awan cirrus ini merupakan awan tinggi. Awan cirrus ini berbeda jenis dengan awan cumulonimbus. Kalau awan cirrus menandakan cuaca yang cerah, kalau awan cumulonimbus menandakan cuaca yang akan menimbulkan hujan badai seperti itu. Jadi ini kurang tepat. Yang ketiga adalah tingginya 5.000 hingga 7.000 kaki. Ini mungkin maksudnya adalah ketinggian awan ya. Berarti ini benar. Lalu yang keempat adalah ada potensi petir. Untuk hujan buatan tidak harus memiliki potensi untuk terjadinya petir. Ini kurang tepat. Opsi yang paling tepat adalah 1 dan 3. Tepat pada opsi B. Ini jawabannya adalah 1 dan 3 yang benar. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang danau tektovulkanik.
Silakan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik, dimulai dari sekarang. Danau yang termasuk danau tektovulkanik adalah Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana kalian sudah selesaikan mengerjakannya? Kalau kalian sudah selesai, yuk langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang danau tektonik vulkanik. Di mana danau dibagi menjadi danau tektonik dan juga danau vulkanik. Dan yang ketiga adalah danau tektovulkanik. Kalau danau tektonik merupakan danau yang terjadi karena adanya tenaga tektonik, misalnya saja seperti gempa atau patahan. Ketika terjadi gempa atau patahan, terjadi amblesan sehingga terdapat cekungan dan akan terisi air hujan, terbentuklah danau. Kalau untuk danau vulkanik, merupakan danau yang terjadi ketika adanya gunung berapi yang meletus, lalu terdapat kawah dan terisi air hujan, maka disitulah terjadi danau vulkanik. Sedangkan pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang danau tektonik vulkanik. Di mana danau tektonik vulkanik ini merupakan danau yang terjadi kombinasi antara tenaga tektonik dan juga tenaga vulkanik. Dari 4 danau ini, yang pertama adalah Danau Towuti. Untuk Danau Towuti ini merupakan jenis dari danau tektonik. Danau tektonik. Danau Towuti ini merupakan danau yang terdapat di Sulawesi. Selain Danau Towuti, ada juga yang termasuk jenis danau tektonik adalah Danau Singkarak. Nah, ini ya, adalah danau tektonik. Lalu berikutnya untuk yang kedua, ini adalah Danau Kelimutu. Danau ini merupakan danau yang terdapat di Flores, merupakan danau dengan jenis vulkanik. Nah, untuk yang terakhir adalah Danau Toba. Danau Toba ini merupakan danau yang terdapat di wilayah Sumatera Utara, merupakan danau tektonik vulkanik. Nah, oke nih Sobat, jadi jawaban yang paling tepat terdapat pada poin 4 ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah D. Hanya 4 yang benar. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Sobat Pintar, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, kita saksikan dulu yuk video tentang proses terjadinya pemanasan global. Sobat Pintar, berikut ini ada beberapa proses terjadinya pemanasan global. Atmosfer bumi yang terdiri dari gas nitrogen sebanyak 78%, oksigen sebanyak 21%, dan sisanya merupakan gas lain, merupakan gas-gas dalam atmosfer yang mampu meneruskan sinar matahari hingga sampai ke bumi karena memiliki gelombang yang pendek. Namun tidak semua panas matahari dapat sampai ke bumi. Sebagian dipantulkan lagi oleh atmosfer. Gas dapat meradiasikan kembali panas yang melewati atmosfer ke segala arah, sehingga hal ini dapat menyebabkan bumi semakin panas. Gas rumah kaca yang telah mencemari bahkan merusak lapisan atmosfer, sehingga menyebabkan panas terperangkap di lapisan atmosfer, sehingga tidak dapat keluar bahkan melewatinya. Otomatis suhu bumi akan meningkat. Hal inilah yang disebut sebagai pemanasan global. Pemanasan global dapat menyebabkan banyak kerugian, misalnya saja seperti mencairnya es di kutub utara maupun di kutub selatan. Mencairnya es ini dapat menyebabkan peningkatan debit air laut. Apabila hal ini terjadi terus-menerus,
maka sebagian besar daratan akan tenggelam. Nah, Sobat Pintar, sekarang kalian jadi tahu kan proses terjadinya pemanasan global? Yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang dampak pemanasan global. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya, dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pemanasan global yang berdampak pada peristiwa alam adalah nomor Nah, ini Sobat Pintar, bagaimana kalian sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya kita bahas bersama-sama. Untuk soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang dampak dari peristiwa pemanasan global. Ada beberapa dampak. Salah satunya adalah mencairnya es di kutub. Sehingga hal ini bisa menyebabkan peningkatan dari permukaan air laut. Lalu yang kedua di sini adalah air laut yang naik dapat menenggelamkan pulau dan juga dapat menghalangi mengalirnya air sungai menuju ke laut sehingga dapat menyebabkan banjir juga. Lalu yang ketiga, di mana di sini adalah suhu yang memanas dapat menyebabkan mengeringnya air sehingga air menjadi langka, air permukaan ya ini sobat. Lalu yang keempat adalah meningkatnya resiko kebakaran. Kebakaran khususnya wilayah. Lalu di mana yang kelima akibatnya adalah peristiwa El Nino dan juga La Nina. Di mana El Nino ini memberikan dampak kekeringan bagi wilayah Indonesia atau kemarau panjang, sedangkan La Nina ini bisa memberikan dampak misalnya saja seperti banjir untuk wilayah Indonesia. Lalu yang keenam adalah perubahan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca dan iklim sehingga mengakibatkan pola panen yang berubah-ubah juga. Pola tanam dan pola panen berubah. Lalu untuk pernyataan yang pertama, suhu di bumi meningkat. Oke, ini salah dampaknya. Yang kedua, kualitas air laut menurun. Untuk penurunan kualitas air laut tidak ada pengaruhnya dengan pemanasan global karena hal ini bisa saja terjadi karena buruknya kualitas lingkungan juga. Jadi ini kurang tepat. Yang ketiga, es di kutub mencair. Oke, ini benar. Yang keempat, pulau-pulau kecil tenggelam. Ya, ini juga benar. Yang kelima, area hutan semakin sempit. Area hutan semakin sempit. Ini bisa juga diakibatkan karena penggunaan lahan oleh manusia ya. Jadi enggak hanya karena pemanasan global. Ini kurang. Yang tepat 1, 3, dan 4 terdapat pada opsi C. Oke Sobat Pintar, yuk kita lanjut ke pembahasan soal berikut. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang pengukuran suhu. Silahkan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pada waktu yang sama, suhu di lereng Gunung Kelut pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut adalah
Nah, Sobat Pintar, bagaimana kalian sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, bagaimana dengan jawaban kalian? Tentu banyak yang benar kan? Yuk kita lanjut pembahasannya. Jadi pada soal kali ini yang ditanyakan adalah tentang gradien termometrik. Di mana untuk gradien termometrik ini setiap kenaikan 100 meter di atas permukaan laut, maka suhu akan turun sebanyak 0,6 derajat Celcius. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui apa aja ya. Yang diketahui untuk yang pertama adalah suhu di pantai Kenjeran. Suhu Kenjeran adalah 31 derajat Celcius. Berikutnya adalah pada waktu yang sama suhu di lereng Gunung Kelut pada ketinggian 1700 meter. Jadi ketinggiannya atau H di Gunung Kelut adalah 1700 meter. Yang ditanyakan suhu di lereng Gunung Kelut. Oke. Jawab. Di sini suhu di lereng Gunung Kelut ya sobat, sama dengan suhu di pantai Kenjeran dikurangi H per 100 karena setiap kenaikan 100 meter lalu dikalikan 0,6 derajat Celcius. Lalu kita hitung, ini 31 derajat Celcius dikurangi ketinggiannya tadi adalah 1700 meter dibagi 100 dikalikan 0,6 derajat Celcius. Lalu di sini 31 derajat Celcius dikurangi 1700 dibagi 100, 17 dikalikan 0,6 derajat Celcius. Sama dengan 31 derajat Celcius dikurangi 17 kali 0,6, ketemunya adalah 10,2 sama dengan 31 dikurangi 10,2, 20,8 derajat Celcius. Kita cari pada opsi jawabannya. Terdapat pada opsi. Sobat Pintar, kali ini kita akan mendiskusikan soal tentang lokasi industri. Silakan kalian coba kerjakan dulu ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Suatu industri cenderung memiliki lokasi pabrik yang mendekati bahan baku jika Nah, oke nih Sobat Pintar, bagaimana kalian sudah selesai kan mengerjakannya? Kalau sudah selesai, yuk langsung saja ya, kita diskusikan bersama-sama. Pada soal kali ini ada 4 opsi. Kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Untuk yang pertama adalah bahan baku yang dibutuhkan mudah rusak. Ini apabila memilih lokasi pabrik yang mendekati bahan baku. Untuk opsi yang pertama, bahan baku yang dibutuhkan mudah rusak, misalnya saja seperti pabrik sarden. Jadi, kebanyakan mendekati wilayah bahan baku, karena ikan akan lebih cepat rusak. Ini benar. Lalu yang kedua, biaya angkut barang menjadi lebih murah daripada biaya angkut bahan baku.
Ya, misalnya saja seperti pabrik semen. Lalu yang ketiga adalah bahan baku lebih berat daripada bahan jadi yang dihasilkan. Misalnya saja seperti pabrik marmer. Bahan bakunya lebih berat dibandingkan bahan-bahan yang kerajinan-kerajinan yang dihasilkan. Yang keempat, pengolahan tidak akan mengakibatkan hilangnya sebagian. Ini kurang tepat. Jadi opsi yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. Terdapat pada opsi A. Nah Sobat Pintar, jadi itu tadi pembahasan beberapa soal UTBK Soshum, khususnya pelajaran geografi. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan semoga dapat kalian pahami. Oh ya Sobat Pintar, sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Aku Pintar. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya supaya kalian mendapat update video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.